Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Video kali ini kita akan membahas materi yang merupakan kelanjutan dari pembahasan hakikat ilmu kimia, yaitu tentang pengelompokan materi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang arti ilmu kimia. Karena ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi atau mempelajari segala sesuatu tentang materi, berarti kalian harus mengetahui dulu apa pengertian materi. Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, kalau kita lihat di sana banyak sekali yang namanya zat ya. Semua yang ada di gambar itu adalah zat atau materi. Segala sesuatu yang ada di gambar itu menempati ruangan dan juga memiliki massa. Nah, itulah yang namanya materi. Jadi arti dari materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Kita mulai pengklasifikasiannya atau pengelompokan dari materi. Materi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat murni dan yang kedua ada campuran. Zat murni sendiri terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Kemudian untuk campuran juga terbagi menjadi dua, ada campuran heterogen dan juga campuran homogen. Heterogen artinya serba tak sama, sedangkan homogen berarti serba sama. Nah, kemudian homogen itu apa? Contohnya termasuk seperti apa? Nah, homogen itu adalah seperti halnya larutan. Jadi serba sama, materinya sama, yang di dalam campuran itu sudah tidak terlihat lagi, serba sama komposisinya. Kemudian heterogen itu bisa dibagi menjadi dua, yang pertama koloid dan yang kedua adalah suspensi. Untuk contoh dari larutan sendiri bisa kita lihat seperti halnya sirup ya, campuran antara air dan gula. Jadi semuanya sama antara partikel gula dan partikel air tercampur secara merata dan homogen. Untuk koloid contohnya seperti mayones atau mustard. Kemudian suspensi misalkan air kopi, jadi di dalam campurannya masih terlihat partikel atau materi yang namanya kopi, masih bisa kita bedakan. Untuk unsur misalkan ada emas yang simbolnya adalah AU. Kemudian untuk senyawa misalkan gula ya, simbolnya atau rumus kimianya adalah C12H22O11. Kita masuki untuk pembahasan tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal. Zat tunggal yang seperti apa? Zat tunggal yang merupakan jenis dari materi terkecil dengan sifat fisika dan sifat kimia yang unik, di mana satu unsur hanya terdiri dari satu jenis atom. Kemudian yang namanya unsur itu tidak bisa dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni yang lain, karena dia sudah materi terkecil. Kemudian di alam sudah banyak unsur-unsur ditemukan, kurang lebih 116 unsur yang sudah ditemukan di alam. Ada yang bersifat logam dan juga ada yang non-logam. Kemudian ada yang punya sifat di antara keduanya, namanya metaloid. Nah, contoh unsur logam sendiri bisa kita lihat seperti tadi. Ada emas, lambangnya AU atau auro. Kemudian ini tembaga
yang lambangnya adalah Cu. Nah, ini termasuk unsur-unsur yang bersifat logam. Kita lihat contoh unsur yang lain. Misalkan ada di dalam tabel ini, nama unsurnya adalah nitrogen, lambang unsurnya adalah N. Nah, ini termasuk kategori unsur yang non-logam. Kemudian besi, lambang unsurnya adalah Feru, lambang unsurnya adalah Fe, diambil dari kata ferrum, dari nama latinnya untuk besi. Lambangnya Fe termasuk jenis logam. Untuk yang berikutnya silikon, lambangnya adalah Si, termasuk jenis metaloid. Kemudian ada kalsium, lambang unsurnya Ca, termasuk jenis logam. Yang terakhir ada contohnya fluorine, lambang unsurnya adalah F, termasuk unsur non-logam. Melihat dari lambang unsur, kita bisa mengetahui bahwa suatu unsur ada yang mempunyai lambang satu huruf dan juga ada yang dua huruf. Kalau dia satu huruf besar, kalau dia dua huruf berarti ada huruf besar untuk huruf pertama dan yang huruf keduanya adalah huruf kecil. Kita bahas selanjutnya tentang senyawa. Senyawa itu adalah zat murni, seperti di dalam pengelompokan tadi atau pengklasifikasian tadi, bahwa senyawa termasuk zat murni. Zat murni yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih zat melalui reaksi kimia. Contohnya seperti apa? Ya, seperti gambar ini. Ya, ini yang pertama adalah gambar air dengan rumus kimianya H2O. Kemudian gambar yang kedua adalah gula dengan rumus kimianya adalah J12H22O11. Nah, terlihat bahwa ini senyawa terbentuk dari dua unsur. Untuk air ini H dengan O unsurnya, kemudian untuk gula terbentuk dari tiga buah unsur yaitu C, H, dan O. Ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini adalah unsur-unsur pembentuk senyawa yang namanya gula dengan rumus kimianya J12H22O11. Nah, semua sifat senyawa itu sudah sangat berbeda dengan unsur pembentuknya. Seperti halnya air, sudah kita ketahui bahwa air punya sifat cair. Seperti apa rasanya kita sudah tahu. Kemudian kita bandingkan dengan asal pembentuknya. H ini hidrogen, O ini oksigen. Unsur-unsurnya ini adalah berupa gas. Nah, jadi untuk air adalah senyawa dengan unsur-unsur pembentuknya adalah hidrogen dan oksigen. Kita bisa pahami bahwa sifat antara unsur pembentuknya dengan senyawa yang dibentuknya sudah sangat berbeda. Kita masuki tentang campuran. Apa itu campuran? Nah, ini campuran ada juga sama ya, merupakan gabungan dua atau lebih zat murni, tetapi tidak terjadi melalui reaksi kimia. Nah, hanya terjadi melalui pencampuran secara fisika. Dalam campuran berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa tadi sifat-sifat asal unsurnya sudah tidak ada lagi, tetapi kalau campuran sifat-sifat zat asal penyusunnya itu masih ada. Kemudian kalau campuran juga kalau bisa kita uraikan atau kita pisah kembali menjadi zat penyusunnya, itu masih bisa kita lakukan dengan cara bahas tentang contoh dari campuran. Yang ini adalah gambar dari campuran antara kopi dan gula. Nah, ini termasuk dalam campuran heterogen. Kemudian ada lagi, ini adalah gambar salad sayuran. Ini juga termasuk ke dalam campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini sudah sangat jelas bahwa zat pembentuk dari campuran tersebut sangat terlihat jelas,
artinya masih bisa kita bedakan asal pembentuk campuran tersebut. Seperti ini, antara kopi dan gula, gulanya masih sangat jelas terlihat, juga kopinya masih sangat jelas terlihat. Nah, keduanya juga dapat dipisahkan secara fisika, misalkan kita saring sehingga kopi dan gulanya bisa terpisah. Dan selanjutnya juga sifat zat asal masih ada. Kita coba rasakan gulanya, kopinya, keduanya masih ada rasa masing-masing. Ada masih rasa kopi dan juga masih ada rasa gula. Contoh yang lain adalah untuk campuran yang selain campuran heterogen, tadi ada campuran homogen. Jadi seperti ini adalah sirup, campurannya serba sama, sudah tidak bisa kita bedakan dengan jelas mana partikel asal pembentuknya karena sudah tercampur secara merata. Namun masih sama-sama nanti bisa dipisahkan secara fisika. Sifat asal zat juga masih ada walaupun tercampurnya secara merata, secara homogen atau serba sama. Artinya di dalam campuran itu seperti halnya sirup ini, semua rasa setiap tempat di dalam campuran itu sama. Jadi kalau misalkan ini sirup dan gula, setiap daerah di dalam sini pasti komposisi gula dan air itu sudah tercampur merata. Artinya kalau kita rasakan itu manisnya sama. Dimanapun kita mengambil sirup ini, rasanya pasti sama. Sekarang coba kita pelajari, coba kita kerjakan latihan yang ada di sini. Ada dua soal. Yang pertama, melengkapi tabel tentang jenis-jenis materi, kemudian mencari lambang kimianya. Misalkan ini sudah ada tertulis oksigen, berarti ini termasuk jenis materi yang unsur. Lambang kimia oksigen adalah O. Kemudian kalau namanya materi garam, ini termasuk jenis materi yang senyawa. Lambang kimianya dari garam adalah NaCl. Jadi kalau unsur dia ini sudah terlihat satu unsurnya. Kemudian kalau garam ini senyawa terdiri dari dua unsur. Untuk garam ini itu Na dan Cl. Nah, ini dua unsur Na dengan unsur Cl. Silahkan dilengkapi. Untuk soal selanjutnya ini ada cuka, termasuk jenis materi yang mana, kemudian lambangnya, untuk rumus kimianya apa. Untuk soal yang kedua, menentukan jenis campuran berikut apa saja termasuk kategori campuran homogen ataukah heterogen. Untuk yang pertama tentang salad buah, yang kedua air laut, yang ketiganya adalah jus buah, dan yang keempat adalah gado-gado. Nah, termasuk ke dalam kategori jenis campuran yang mana, yang soal-soal antara A sampai D yang ini. Di video kita kali ini, selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.